Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang menjelaskan metode iterasi Jacobi, di mana kami beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri yaitu Hafiz Fadilah, kemudian ada saudara Ilham Rashid Mutakin, ada saudara Ilham Akbar Darmawan, ada saudara Alia Nugrah, dan ada yang terakhir ada saudara Cecep Taufik Azhari. Nah, tujuan kami membuat video ini yaitu di mana untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Teknik 2 yang diampu oleh Ibu dosen Rina Mardiati. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kan kita akan menjelaskan sebuah program yang menjelaskan metode iterasi Jacobi. Nah, sebelum masuk ke programnya, kita akan menjelaskan sedikit mengenai eh, apa sih metode iterasi Jacobi itu. Nah, akan dijelaskan oleh saudara Cecep Taufik Azhari. Metode Jacobi merupakan salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linear berdimensi banyak. Untuk matriks dengan dimensi kecil, lebih efektif diselesaikan dengan aturan eliminasi. Teknik iteratif jarang digunakan untuk menyelesaikan SPL berukuran kecil, karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi lebih efisien daripada metode iteratif. Akan tetapi, untuk SPL berukuran besar dengan persentase elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iteratif lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Metode iterasi Jacobi pada prinsipnya merupakan metode iteratif yang melakukan pembaruan nilai X yang diperoleh tiap iterasi. Nah, baik. Jadi seperti itu prinsip dari metode iterasi Jacobi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kami sudah menyiapkan salah satu contoh soal ya untuk penerapan metode ini. Maka mungkin Kang Ali bisa share screen untuk contoh soalnya. Baik, di sini sudah ada contoh sini. Baik, jadi di sini sudah ada contoh penerapan metode iterasi Jacobi-nya gitu. Di sini ada 3 persamaan linear ya. Ada variabel x, y, z di setiap persamaannya. Jadi pertama-tama si persamaan ini eh, diubah bentuknya. Jadi setiap variabelnya misalnya x-nya, y-nya, z-nya ya, diubah. Selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal yaitu x0, y0, z0 atau sama dengan 0 sehingga iterasinya jadi setiap persamaan ini variabel x, y, z-nya tuh dirubah menjadi x0, y0, z0. Ini kan untuk x1 persamaan pertama yang x1 ini kita ubah si variabel y-nya menjadi y0 dan z-nya menjadi z0 sehingga kan 5 kurang 0 tambah 0 5 dibagi 3 didapatkan hasil 1,667. Nah, untuk y1 sama. Jadi kita untuk mencari nilai variabel y-nya gitu. Jadi yang diubah iterasinya yaitu untuk x0 dan z0. Nah, untuk yang variabel z juga untuk mencari variabel z juga sama yaitu yang diubah variabelnya yaitu x0 dan y0 sehingga didapat variabel z. Nah, jadi setelah kita setelah kita mendapatkan nilai setiap variabelnya, nah kita menghitung nilai errornya. Nah, gimana di? Nah, setelah dilakukan iterasi pertama, telah didapatkan hasil X yaitu 1,6667, lalu Y 2,857, dan Z itu 2. Lalu dihitung nilai errornya. Dan rumusnya yaitu EX sama dengan X aksen min X0 per X aksen kali 100. Nah, X aksennya itu diisi dengan 1,6667 ini. Nilai
yang telah didapat, entah itu X, Y, atau Z. Lalu dikurangin X0, yaitu 0 tadi nilai awal. Jadi 1,6667 per 1,667 sama dengan 1 dikali 100 dan didapatkan hasil errornya 100%. Nah, karena si error yang didapat ini tuh lebih besar dari error yang diinginkan, yaitu 0,01, maka dilakukan lagi iterasi kedua, tetapi si nilai X, Y, dan Z-nya itu diisi dengan nilai yang telah didapat tadi. Jadi ini Y1 diisi dengan 2,857, Z1 diisi dengan 2, dan didapat hasil lain yaitu ini. Lalu dicek lagi nilai errornya dengan cara nilai yang telah didapat barusan dikurangin nilai sebelumnya, yaitu ini, dibagi nilai yang didapat. Jadi 1,3 kurangi 1,6 per 1,3 dan didapat hasilnya 20,69%. Dan ini masih besar dari error yang diinginkan, sehingga dilakukan iterasi ketiga dan seterusnya sampai si error yang didapat itu lebih kecil dari error yang diinginkan. Nah, berikut tabel yang telah didapat dari metode iterasi ini. Nah, langsung saja ke simulasinya. Di sini kelompok kami sudah membuat kode programnya dan menggunakan bahasa Java. Mungkin langsung saja kita simulasikan kode program yang telah dibuat. Dan ini merupakan keluaran programnya. Untuk menguji program ini, kita akan mencoba dengan menggunakan contoh soal yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi. Ini kita akan mencoba contoh soal nomor 2. Kita langsung input saja nilainya, yaitu 3, 1, min 1 sama dengan 5. Selanjutnya 4, 7, kemudian min 3. Selanjutnya 2, min 2, 5. Oh ya, di sini hasilnya 20, di sini 10. Kita langsung coba hitung. Nah, ini adalah hasil iterasinya. Dan di sini ada hasil dari X, ini hasil dari Y, dan yang terakhir hasil dari Z. Nah, untuk penjelasan programnya yaitu ini. Ini awalnya untuk mendeklarasikan number format menjadi variabel NF, lalu deklarasi variabel dengan array khusus, lalu mendeklarasikan variabel B dengan array khusus, lalu mendeklarasikan string. Nah, ini dalam fungsi hitung yang awalnya NF itu number format yang tadi telah dideklarasikan. Jadi si hasil nanti itu hasilnya bakal 4 digit. Nah, lalu ini deklarasi variabel yang ada. Nah, lalu ini program do ini itu program yang digunakan untuk menampilkan hasil nanti. Dan di dalam ini ada rumus. Nah, ini tuh rumus untuk mengubah dari persamaan SPL yang ada pada soal menjadi persamaan untuk mencari X, Y, dan Z. Lalu ini rumus errornya. Nah, ini untuk si hasilnya tuh 4 digit seperti yang tadi. Nah, ini baris ini untuk menampilkannya. Lalu ini tuh jadi jika error X, Y, dan Z itu masih lebih besar dari 0,01, program yang atas tadi akan terus dilakukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat sintak yang menjelaskan bahwa ketika kita mengisikan sebuah tabel kan seperti tadi, ketika saat output keluar kita mengisi
setiap tabel yang kosong. Nah, seperti ini. Nah, jika dideteksi bahwa kita belum mengisi tabel tersebut, nah, maka akan menampilkan keluaran seperti ini. Nah, masih ada yang kosong. Jadi, sintaks ini untuk mendeteksi jika tabel masih belum terisi atau kotak jawaban. Nah, kemudian ada sintaks double K1, L1, M1, O1 dan seterusnya. Sintaks tersebut untuk mendeteksi gitu setiap kotak-kotak isi itu angkanya berapa, bisa dari X kan 3, 1, nah dideteksi oleh sintaks berikut ini. Nah, kemudian ada sintaks variabel, kan sudah dibuat juga di atas itu untuk pendeklarasian variabel. Nah, kita menggunakan pendeklarasian variabel ini juga untuk mendeklarasikan pendeklarasian yang baru seperti K1 untuk variabel 0, variabel L1 untuk pendeklarasian dari variabel 01 dan seterusnya. Nah, kemudian ada sintaks selanjutnya yang ini. JText areal append string ini untuk menampilkan persamaan di si hasil yang tadi. Nah, jadi ditampilkan melalui sintaks ini. Kemudian ada sintaks JText areal yang untuk menampilkan si tabel, penjelasan tabel awal itu X, error X, Y, error Y, Z, dan error Z. Nah, kemudian ada sintaks this.hitung di mana sintaks dishitung ini memanggil fungsi hitung yang di atas. Jadi setiap hasil-hasil yang sudah dideteksi, input-input yang sudah dideteksi, dilakukan perhitungan menggunakan program yang di atas, hitung yang di atas, dan dipanggil melalui sintaks dishitung ini sehingga ditampilkan di tabel seperti ini hasil iterasinya. Saya hanya adanya. Pada program ini berfungsi agar pada input ini bisa bergerak. Nah, pada seperti tampilan pada tabel iterasi Jacobi ini. Kemudian ini juga sama. Nah, itu adalah hasil inputnya. Nah, kemudian pada fungsi reset ini, jika tombol reset ini ditekan, maka akan memanggil reset untuk mereset. Nah, kemudian pada program selanjutnya ini berfungsi untuk sebagai konfirmasi sebelum program ini keluar. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.